Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bengkulu mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 kepada Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat datang di Universitas Bengkulu kepada peserta rapat kerja Badan Kerjasama Teknik Mesin. Semoga BKSTM Indonesia mampu mewujudkan sinergi dunia akademik, industri, dan pemerintah dalam membangun pendidikan teknik mesin Indonesia masa depan. Maju terus teknik mesin Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk Badan Kerjasama Teknik Mesin BKSTM Indonesia. Mudah-mudahan di usia ini BKSTM semakin maju untuk mewujudkan Indonesia maju di masa depan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang bagi peserta Rapat Kerja Nasional BKSTM dari berbagai program studi teknik mesin dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa menghasilkan karya nyata dalam melakukan sinergi dunia akademik, industri, dan pemerintah sesuai dengan tema rapat kerja tahun ini dalam rangka membangun pendidikan teknik mesin Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bengkulu. Selamat rapat kerja nasional. Maju BKSTM Indonesia. Saya Agus Nur Amal, Koordinator Program Studi Teknik Mesin Universitas Bengkulu, mengucapkan selamat berulang tahun untuk Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia yang ke-20. Semoga dapat membangun sinergi dunia akademik, industri, dan pemerintah dalam membangun pendidikan teknik mesin Indonesia di masa depan. Maju terus teknik mesin Indonesia. Program Studi Teknik Mesin PSTM Unip Fakultas Teknik Universitas Bengkulu berdiri pada tahun 2003. Yang ditetapkan melalui SK Dirjen Dikti nomor 2294-D-T-2003 tanggal 5 September 2003. PSTM Unip menyelenggarakan program sarjana S1 sebagai jawaban atas tingginya minat putra-putri daerah Bengkulu dan sekitarnya untuk menekuni bidang teknik terutama ilmu teknik mesin. Pada tahun 2003, PSTM Unip berada di bawah program teknik sebagai pilot proyek berdirinya Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang resmi berdiri pada tahun 2006 melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 3233-D-T-2006 tanggal 30 Agustus 2006. Pada Desember 2008, PSTM Unip telah berhasil meluluskan sarjana S1 Teknik Mesin pertama kali dan terus berlangsung hingga sekarang. Dalam mengembangkan aktivitasnya, program studi teknik mesin mempunyai visi, yaitu program studi teknik mesin Universitas Bengkulu menghasilkan lulusan yang kompetitif dengan menjadi pusat kerjasama regional bidang teknologi energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka selain mengimplementasikan dalam bentuk kurikulum pendidikan, riset-riset juga dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Penelitian di bidang hydropower, pengembangan bahan bakar terbarukan banyak dikembangkan di PSTM Unip, termasuk penelitian-penelitian yang mendukung seperti di bidang material, kontrol, produksi, dan bidang-bidang lainnya. Adapun misi dari Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yaitu melaksanakan sistem pembelajaran yang membekali mahasiswa untuk memiliki keunggulan dalam keterampilan belajar, keterampilan spesifik,
keterampilan kognitif dan analisis yang lebih tinggi, serta keterampilan kunci dan generik sesuai dengan profesionalisme teknik mesin. Memanfaatkan secara optimal fasilitas pendukung sistem pembelajaran yang dapat diakses oleh setiap yang berkepentingan. Memanfaatkan secara optimal fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Memanfaatkan secara optimal kerjasama dengan masyarakat, baik dari kalangan profesi, industri, birokrasi, maupun umum, baik di lingkungan lokal, regional, nasional, maupun internasional. Ikut berpartisipasi dan berperan serta aktif dalam penyelenggaraan kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan, baik di tingkat nasional maupun regional Asia Tenggara. Program studi teknik mesin juga menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Wujud kerjasama tersebut antara lain adalah kerjasama skripsi atau penelitian dengan ITB, kerjasama dengan MCUT Taiwan, kerjasama dengan pemerintah daerah, serta dengan pihak-pihak lainnya termasuk dari industri. Beberapa program yang menjadi unggulan ialah program 3+2 dengan MCUT di mana mahasiswa menempuh pendidikan selama 3 tahun di Universitas Bengkulu dan 2 tahun di MCUT Taiwan dan mendapat gelar sarjana dari UNIP serta magister dari MCUT. Laboratorium Komputasi dan CAD. Laboratorium ini memfasilitasi mahasiswa dalam menggambar mesin dengan menggunakan CAD dan pemrograman komputer. Laboratorium Konversi Energi. Laboratorium Konversi Energi atau LKE merupakan laboratorium yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperlihatkan secara nyata mengenai karakteristik pompa air jenis sentrifugal dengan impeller terbuka maupun setengah terbuka, sistem penyulingan bertingkat atau destilasi fraksi, dan menara pendingin atau cooling tower. Selain itu, laboratorium ini juga dimanfaatkan untuk penelitian, seperti kaji eksperimental pengaruh variasi jumlah bilah impeller dan fluida kerja terhadap unjuk kerja pompa sentrifugal tipe terbuka penuh, kaji eksperimental pemanfaatan oli bekas menjadi energi bahan bakar dengan proses destilasi bertingkat atau destilasi fraksi, kaji eksperimental destilasi ulang limbah plastik menjadi bahan bakar cair, kaji eksperimental pengaruh variasi filler dari infraboard atau polipropilin dengan penambahan filler serat mensiang dan serat sabut kelapa terhadap efektivitas cooling tower dan lain sebagainya. Laboratorium Mekanika Fluida. Laboratorium Mekanika Fluida adalah laboratorium pembelajaran di Prodi Teknik Mesin yang menjadi wadah pengembangan keilmuan mekanika fluida, aerodinamika, mesin-mesin turbo, dan lain-lain. Sebagai bagian dari sistem pendukung untuk penelitian, Laboratorium Mekanika Fluida juga
laboratorium mekanika fluida, laboratorium kontrol, laboratorium proses produksi, dan laboratorium komputer. Laboratorium tersebut dapat diakses untuk para dosen yang melakukan penelitian, juga bagi para mahasiswa yang melakukan tugas akhir ataupun penelitian-penelitian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wandi, Kepala Laboratorium CAD dan Komputasi. Ini lab CAD dan lab komputasi biasa digunakan sebagai tempat praktikum, ya, praktikum menunjang perkuliahan di program studi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Praktikum yang dilaksanakan di sini seperti algoritma, analisa numerik, ya, menggambar teknik dan menggambar mesin, mekatronika, dan lab ini juga menunjang mahasiswa yang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Ya. Dalam beberapa tugas akhir, mahasiswa memilih untuk melakukan pemodelan dan simulasi, baik itu konstruksi maupun komputasi dinamika fluida. Ya. Lab ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa ketika dia ingin mengikuti kompetisi lomba desain misalnya yang kemarin diikuti, atau mahasiswa yang membutuhkan komputer dengan spesifikasi cukup memadai yang sulit mungkin kalau dilaksanakan di laptop mereka, sehingga dia memerlukan dukungan berupa komputer yang spesifikasinya memadai. Peran lab ini sangat besar, ya. Beberapa kemarin untuk simulasi yang cukup lumayan, untuk simulasi turbin, ya. Saya mengizinkan mahasiswa untuk menggunakan lab ini secara penuh. Bahkan di masa pandemi sekalipun, jika mereka membutuhkan lab ini 24 jam, saya akan tetap memberi izin, ya, demi menunjang aktivitas dan kelancaran tugas mahasiswa tersebut. Dalam beberapa hal, mahasiswa ikuti kompetisi, ya, sehingga membutuhkan desain teknis seperti PKM, ya, untuk pemodelan. Mereka dapat menggunakan lab ini dan saya memberikan izin penuh untuk mendukung kegiatan mereka, sehingga itu berdampak kepada meningkatnya kemampuan mahasiswa dan aktivitas mahasiswa dalam kompetisi lokal maupun global. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ghazali, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Bengkulu pada angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai laboratorium CAD atau Computer Aided Design, di mana lab CAD ini memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama ada praktikum mekatron, kemudian praktikum algoritma, selain itu juga ada praktikum gambar teknik dan gambar mesin. Saya itu juga sebagai mahasiswa Teknik Mesin Unip, saya sangat bangga kuliah di Universitas Bengkulu. Karena mengapa? Selain kita bisa merancang juga, kita bisa menggunakan fasilitas di lab CAD ini untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa Teknik Mesin Unip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofan Sutanto, STMT. Saya adalah koordinator lab konversi energi. Di lab konversi energi ini ada dua kelompok alat-alat untuk menunjang praktikum, perkuliahan maupun penelitian. Pertama adalah alat-alat mekanika fluida. Yang pertama adalah alat uji wind tunnel. Alat uji wind tunnel ini adalah digunakan untuk menguji fenomena karakteristik daripada aliran fluida. Kemudian ada alat pompa
alat uji pompa yang digunakan untuk menunjang praktikum head loss. Kemudian ada juga alat uji turbin. Kemudian di alat uji prestasi mesin ada alat namanya motor bakar yang digunakan untuk praktikum menunjang kegiatan prestasi mesin, digunakan untuk uji kerja motor bakar. Kegiatan praktikum dimulai oleh mahasiswa semester 5, yakni praktikum bidang head loss. Di praktikum ini mereka akan diajarkan bagaimana untuk memahami karakteristik daripada aliran-aliran fluida. Kemudian di semester ke-7 mahasiswa akan dikenalkan dengan praktikum prestasi mesin, di mana mereka akan dikenalkan bagaimana mengambil data unjuk kerja daripada motor bakar, kemudian mengkaji tentang prestasi kerja daripada pompa, kemudian menghitung kinerja daripada turbin. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan penelitian dari dosen, kita bebaskan untuk dosen berkreasi dan berimajinasi di dalam lab konversi energi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldi Puspawan. Saya adalah staf pengajar atau dosen di program studi teknik mesin sejak 1 Januari 2005. Jadi untuk prestasi saya dalam 5 tahun terakhir dalam penelitian maupun pengabdian, saya fokus di bidang pompa hidral dan cooling tower, kemudian turbin air. Kita sudah riset dengan Universitas Indonesia, yaitu tentang turbin air, pengabdian tahun 2017. Kemudian penelitian selanjutnya berupa pompa hidral, aplikasi penerapannya ke masyarakat. Jadi intinya adalah penggunaan pemanfaatan air pada dasar di lembah bisa digunakan untuk mengisi sawah yang posisinya di atas dari sungai. Kemudian proses berikutnya kita riset di motor bakar, yaitu adalah eksperimen campuran berupa etanol dengan bahan bakar fosil sehingga mendapatkan performa yang terbaik untuk campuran tersebut. Jadi ini sudah kita seminarkan internasional di Bangka Belitung tahun 2021 dan ada juga di Mataram tahun 2020. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Maulana Saputra. Saya salah satu asisten dari Laboratorium LKE Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di sini kami para asisten diberikan pengalaman untuk lebih mempelajari masalah mekanika fluida dan termodinamika, di mana kami mempelajari baik itu aliran, kemudian kami pelajari juga aplikasi-aplikasi yang expert di bidang aliran itu sendiri, seperti aplikasi Fluent. Kami juga mempelajari masalah motor bakar, di mana kami sebelumnya belum mempelajari itu. Di sini kami mendapatkannya. Selanjutnya, kami di sini tim asisten juga diberikan tugas seperti untuk lebih mengajarkan teman-teman kami di teknik mesin untuk mempelajari apa itu bidang konversi energi. Kami memberikan ilmu kepada teman-teman dari teknik mesin yang ada di Universitas Bengkulu maupun universitas lain. Kemudian di sini juga kami bisa lebih bebas untuk melakukan penelitian yang berkaitan mengenai konversi energi. Seperti contohnya kami pernah melakukan penelitian pada turbin. Kami membuat suatu turbin dalam bentuk turbin peleton. Kami uji apa itu kinerja yang terjadi pada turbin peleton. Kami juga mempelajari masalah motor bakar. Pada motor diesel kami pelajarin apa kinerjanya kalau kita berikan bahan bakar tertentu. Kemudian kami juga mempelajari masalah aliran di dalam pipa. Kami lakukan perubahan bentuk pada pipa. Kami cari tahu karakteristik yang terjadi padanya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Wismantolo, STMT. Saya menjabat sebagai dosen di program studi teknik mesin dan sekaligus sebagai kepala lab teknologi produksi. Saya merupakan alumni dari Universitas Bengkulu angkatan tahun 2004. Kemudian saya melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung tahun 2011, lulus tahun 2013.
Baik, di Laboratorium Teknologi Produksi ini kita memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian dan melakukan praktikum. Adapun praktikum yang dilakukan adalah proses produksi 1, proses produksi 2, dan metrologi. Di Laboratorium Teknologi Produksi terdiri dari beberapa alat mayor, yaitu mesin perkakas berupa mesin bubut, mesin milling, dan mesin drilling. Ada beberapa alat pendukung lainnya, yaitu berupa kompresor, kemudian mesin milling yang konvensional, mesin gerinda potong, gerinda tangan, dan beberapa alat ukur metrologi seperti jangka sorong, dial, dan beja rata. Baik, untuk kegiatan mahasiswa di Laboratorium Teknologi Produksi yaitu melakukan praktikum, ya seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada proses produksi 1, yaitu mahasiswa belajar menggunakan mesin perkakas, ya. Salah satunya yaitu membuat palu instrumen. Jadi mahasiswa menggunakan mesin press, kemudian gerinda untuk gerinda potong untuk memotong spesimen. Kemudian untuk praktikum proses produksi 2, mahasiswa mempelajari tentang tata cara pengecoran logam. Jadi di Laboratorium Teknologi Produksi juga terdapat tungku sederhana untuk pencairan logam. Kemudian untuk praktikum metrologi, di Laboratorium Teknologi Produksi juga dilengkapi dengan beberapa alat ukur, ya, seperti saya juga sebutkan di awal tadi. Ada jangka sorong, kemudian ada dial, ada meja rata, kemudian di praktikum proses produksi 2 juga ada proses pengelasan. Jadi mahasiswa juga belajar menggunakan las listrik. Kemudian untuk penelitian mahasiswa, sebagian besar diarahkan ke di bidang produksi ini diarahkan ke pengukuran kekasaran permukaan. Jadi mahasiswa melakukan proses pemesinan dengan menggunakan mesin perkakas milling ataupun bubut, ya. Jadi ada parameter-parameter pemesinan, kemudian ada vibrasi, itu yang mempengaruhi kekasaran permukaan. Kemudian ada juga mahasiswa yang melakukan penelitian sambungan pengelasan logam. Jadi sambungan tersebut kemudian akan diuji sifat mekaniknya. Untuk prestasi, ada beberapa mahasiswa kita yang ikut karya ilmiah. Salah satu contohnya adalah dengan membuat mesin pencacah sampah seperti itu. Jadi kemudian ada juga penelitian yang terkait dengan prototyping. Jadi ada beberapa mahasiswa juga dan berkolaborasi, dosen berkolaborasi dengan mahasiswa itu membuat prototyping seperti turbin dan lain sebagainya. Jadi lab produksi ini memfasilitasi, ya, segala macam kegiatan ilmiah mahasiswa yang berhubungan dengan produksi. Selain memfasilitasi praktikum, di lab produksi ini juga memfasilitasi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Mungkin itu saja dari Laboratorium Teknologi Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nawawi Siregar, NPM G1C 018064. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2018. Baik, saya sini akan menjelaskan di lab produksi atau di
komposit, yang itu yang banyak kita kegiatkan di laboratorium material. Sementara yang terkait pelayanan dengan riset baik yang dilakukan oleh mahasiswa yang dalam bentuk skripsi ataupun pelayanan kepada masyarakat yang lain ataupun yang dilakukan riset oleh dosen baik secara internal dosen sendiri ataupun bersama masyarakat. Itulah beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan di Laboratorium Material Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di antara hasil kegiatan Laboratorium Material ini diantaranya adalah ada yang terkait kepada pengembangan instrumentasi. Pengembangan instrumentasi itu kami sekarang ini berkegiatan kepada bagaimana mahasiswa memiliki bekal untuk kemampuan komputerisasi dan digitalisasi alat-alat ukur. Seperti misalkan dengan alat yang sudah ada, kemudian ditambahkan kemampuan mereka menggunakan program-program komputer untuk bisa membaca data-data yang diukur oleh alat ukur yang sudah ada. Kemudian kedua kegiatan tugas akhir biasanya adalah terkait dengan karakterisasi material. Karakterisasi material, bagaimana sifat-sifat material yang mereka amati, yang mereka evaluasi, dan bagaimana analisis yang terkait yang bisa mengeluarkan informasi yang cukup handal yang terkait dengan sifat material. Yang ketiga adalah bagaimana pengembangan aplikasi material. Misalkan seperti di bidang komposit, misalkan mahasiswa ada yang bagaimana mengembangkan kemungkinan particle board, misalkan. Seperti itu. Ada juga yang terkait dengan material untuk aplikasi biomedical. Itu barangkali beberapa yang selama ini kami lakukan. Namun yang terkait teknologi panas, suhu tinggi, seperti pengelasan dan pengecoran, itu juga kami lakukan berkali-kali. Banyak mahasiswa yang meminati bidang itu. Riset yang terkait dengan kekayaan sumber daya alam itu adalah pasir besi yang begitu banyak di sepanjang pantai Bengkulu. Kami mencoba mengembangkan material magnet. Nah, ini proses dari bagaimana pertama pengambilan pasir besi yang bisa diterapkan untuk teknologi masyarakat, dan juga bagaimana kemudian memodifikasinya, mengembangkan produk-produknya untuk bisa di bidang aplikasi kemagnetan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan yang terkait dengan sumber daya alam yang banyak di Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Zulfam Aswan sebagai koordinator di Lab Material Teknik Mesin Unip. Di Teknik Mesin Unip ini, di laboratoriumnya ini seperti biasa di teknik mesin lainnya pasti ada praktikum. Di mana praktikum di teknik material ini itu membahas tentang ketangguhan dari suatu material, kemudian untuk menguji ataupun kita material itu seperti apa, kita bikin di sini. Misal material itu mau keras atau mau bulat, itu kita kasih treatment. Seperti ya di sini ada alat furnace juga untuk mengubah struktur dari material itu. Kemudian di sini selama saya menjabat di sini ya banyak yang saya dapatkan ilmu tentang material itu sendiri dari struktur dari material ataupun fasa-fasa yang terjadi pada saat kita treatment material di mesin furnace, di alat furnace. Itu yang saya dapatkan. Kurang lebihnya itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solidarity Forever. Saya Amdaniza Maulana, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya sedikit memberi tahulah kepada teman-teman semua bagaimana Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin itu. Jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin itu merupakan sebuah wadah yang menampung aspirasi warga atau mahasiswa teknik mesin. Jadi di HMM itu atau Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin itu merupakan rumah bagi mahasiswa teknik mesin, rumah bagi mereka untuk belajar, rumah bagi mereka untuk bertanya hal-hal yang bersangkutan tentang teknik mesin maupun di luar teknik mesin. Dan juga di HMM itu sangat mensupport penuh untuk mahasiswa teknik mesin yang mau berkarya, yang mau meningkatkan soft skill, dan juga
di HMM itu tidak berfokus kepada akademiknya atau mata kuliah teknik mesin, tetapi pelajaran-pelajaran tentang politik di kampus, dan juga tentang keorganisasian, manajemen event dan lain sebagainya di HMM itu sangat ditonjolkan, dan juga hal-hal tersebut sangat kental diajarkan mulai dari saya dulu maba, diajarkan oleh abang-abang senior, dan sampai sekarang saya menjadi yang sudah cukup lah untuk mengajarkan kepada adik-adik. Jadi hal-hal tersebut akan terus turun-temurun diajarkan ke adik-adik kita. Nah, harapan dari pengurusan periode ini yaitu ingin menjadikan mahasiswa teknik mesin itu lebih update tentang teknologi, pemikirannya lebih maju, dan juga meningkatkan soft skill mereka dan juga keterampilan dari mahasiswa teknik mesin. Karena kita tahu saat ini dunia itu sangat cepat perkembangan informasinya. Nah, itu harapannya dari pengurusan ini mahasiswa teknik mesin itu update tentang teknologi-teknologi terbaru di dunia teknik mesin maupun informasi-informasi umum. Dan juga kita ada satu event besar yaitu Mechanical Engineering Fair yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Event itu berskala nasional. Itu salah satu program unggulan dari Himpunan Mahasiswa Mesin. Sekian yang dapat saya jabarkan atau sampaikan tentang Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solidarity Forever. Saya Agus Nur Amal, maju terus teknik mesin Indonesia.